Halo Colikiawan, balik lagi bersama saya Babang Adit. Kalian tentu tahu klub Manchester United. Pasti tahu dong. Ya, Manchester United salah satu klub besar di Inggris dan bahkan dunia. Sudah banyak kesuksesan yang diraih United. Tapi di balik itu semua, Manchester United pernah mengalami masa-masa tragis dan menjadikan. Di mana pada tahun 1958, Manchester United mengalami kecelakaan pesawat. Dan untuk mengingat tragedi itu dibuatlah film berjudul United yang diproduksi oleh World Production. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2011 dan disutradarai oleh James Strong, serta dibintangi oleh Jack Connell, Dan Andrews, dan Kate Ashfield. Film ini mengisahkan keterpurukan United setelah tragedi Munich dan kebangkitan mereka hingga menjadi salah satu klub terbesar di Inggris dan dunia. Sedikit tambahan, film ini diambil dari sudut pandang Bobby Charlton, karena Bobby Charlton menjadi sumber utama dalam film United ini. Oke, tanpa banyak spoiler, kita langsung aja ke alur ceritanya. Adegan dimulai di locker room United, di mana skuad United akan melakukan latihan. Skuad United pada saat itu salah satu skuad terbaik, bahkan menjadi kandidat juara UCL. Setelah selesai latihan, Bobby Charlton pun menemui Jimmy dan menanyakan kapan dia akan dimainkan. Coach Jimmy pun mengatakan, ketika kau siap. Selain itu, Coach Jimmy pun menyuruh Bobby Charlton untuk bekerja lebih keras dan lebih banyak latihan. Lalu Coach Jimmy pun mengajak Bobby Charlton ke Stadion Old Trafford, di mana Coach Jimmy memberikan motivasi dan menjanjikan satu tempat inti untuk Bobby Charlton. Keesokan harinya, Bobby Charlton pun menambah jam latihannya, di mana Bobby selalu datang 1 jam lebih awal dari pemain United yang lain. Setelah selesai latihan, Coach Jimmy meminta Bobby untuk melatih tendangannya, di mana Bobby harus menendang bola ke arah dinding menggunakan kaki kanan dan kiri secara bergantian, dan hal itu harus dia lakukan minimal 1 jam sehari. Oke, lanjut. Malamnya beberapa pemain United dan Coach Jimmy sedang di dalam bar. Lalu Bobby pun meminta saran kepada Duncan Edward. Sedikit info, Duncan Edward adalah pemain bintang United pada saat itu. Bahkan, Duncan sendiri dijuluki Big Boy Duncan. Duncan sendiri memberi saran yang tak jauh beda dengan Coach Jimmy, di mana Bobby harus lebih bekerja keras dan banyak latihan, serta teruslah bertarung untuk mendapatkan satu tempat inti. Dan jika Bobby tidak siap dengan semua itu, Duncan menyarankan Bobby untuk kembali ke kampung halamannya. Adegan pun berganti di mana pihak FA atau bisa dibilang PSSI-nya Inggris mengirim utusannya yaitu Hardaker. Ini orangnya. Mengadakan pertemuan dengan Matt Busby. Ini orangnya. Dan Coach Jimmy, di mana pihak FA melarang United untuk tampil di pentas Eropa. Dan tentu saja Matt Busby menolak hal itu. Matt Busby pun sempat menyindir Hardaker, di mana Matt Busby menyebut Hardaker orang kantoran dan terbiasa dengan kabel, grafik serta titik. Lalu adegan pun berpindah di mana Matt Busby mengunjungi tempat pelatihan tim United. Matt Busby pun keheranan karena melihat Bobby Charlton yang sedang berlatih seorang diri. Coach Jimmy pun memberi penjelasan jika Bobby Charlton selalu menambah jam berlatihnya dan selalu datang 1 jam lebih awal dari pemain lain. Selesai latihan, Matt Busby pun meminta Bobby untuk menemuinya. Lalu Matt Busby pun mengatakan jika Bobby akan bermain di laga yang akan datang. Bobby yang nampak senang berterima kasih serta berjanji tidak akan mengecewakan Matt Busby. Saking senangnya Bobby sampai tidak bisa tidur dan memutuskan untuk mengunjungi Stadion Old Trafford. Besoknya, laga antara Manchester United versus Charlton Athletic pun digelar. Lalu Bobby pun memasuki locker room United. Dan di debutnya, Bobby akan menggunakan jersey dengan nomor punggung 9. Lalu, Matt Busby dan Coach Jimmy pun memasuki locker room untuk memberi motivasi.
Anyone in today from Doncaster? And you? Don't get railed by the centre half. It'll be Mason off and nipping it. Dan pertandingan pun dimenangkan oleh Manchester United dengan skor 4-2, di mana Bobby berhasil mencetak 2 gol dalam laga ini. Adegan pun berganti di mana skuad United sedang melakukan pelatihan untuk laga UCL menghadapi Red Star. Lalu Hardaker pun kembali berbicara dengan Matt Busby, tapi kali ini pembicaraan mereka melalui telepon, di mana Matt Busby meminta laga menghadapi Wolves diundur karena skuad United akan melakukan laga away ke Serbia. Saat itu masih Yugoslavia, untuk melawan Red Star di laga kedua kompetisi OCL. Tapi sayang, pihak FA tidak menyetujuinya, di mana pertandingan akan digelar sesuai dengan jadwal. Dan jika United tidak menghadiri laga itu, maka United dianggap WO dan akan mendapat sanksi berupa pengurangan 3 poin. Matt Busby sendiri tetap pada pendiriannya, yaitu bermain di kompetisi UCL. Tanggal 3 Februari, skuad United bersiap untuk berangkat menuju Serbia. Sedikit info, Coach Jimmy tidak ikut dalam rombongan ini, dikarenakan Coach Jimmy akan menghadiri laga playoff Piala Dunia antara Wales dan Israel. Oke, lanjut. Sebelum memasuki kabin pesawat, rombongan United pun melakukan foto bersama. Rombongan United pun tiba di Belgrade, Yugoslavia. Dan seperti pada umumnya, koper mereka pun akan diperiksa terlebih dahulu. Laga antara Red Star versus United pun berakhir imbang dengan skor 3-3, tapi United lolos ke semifinal dengan agregat 5-4, dan semifinal United akan bertemu dengan AC Milan. Adegan pun berpindah di mana rombongan United sedang dalam perjalanan pulang, dan pesawat pun akan melakukan transit di Munich, Jerman. Rombongan United pun turun dari pesawat, dan terlihat di sini cuaca buruk sedang terjadi, di mana sedang terjadi hujan salju yang cukup lebat. Lalu rombongan pun disuruh naik kembali ke dalam pesawat dan akan take off menuju Manchester. Untuk mengisi waktu kosong, sebagian pemain memainkan kartu remi. Sementara itu, Matt Busby telah menyadari jika mereka akan terlambat. Pesawat pun gagal melakukan take off. Karena ada masalah teknis, rombongan United pun diminta turun kembali. Matt Busby dan asisten pelatih serta 2 pemain United melihat ke arah pesawat dengan tatapan yang tegang. Begitupun dengan yang lainnya, di mana wajah mereka semua mulai terlihat tegang. Dan terlihat di sini salah satu pemain United sedang mengirim telegram untuk kekasihnya. Lalu asisten pelatih pun menyuruh pemain untuk masuk kembali ke dalam pesawat. Tapi para pemain United terlihat takut dan seperti tidak ingin kembali ke dalam pesawat itu. Selain para pemain United, Matt Busby pun terlihat tegang. Para rombongan pun kembali ke dalam pesawat. Dan ketika di dalam pesawat, para rombongan pun masih terlihat ketakutan. Bahkan beberapa pemain United pun memilih untuk duduk di kursi belakang. Pesawat pun melakukan take off kembali, dan kepanikan pun kembali terlihat di wajah mereka. Tak lama setelah itu guncangan hebat pun terjadi, dan pesawat pun mengalami kecelakaan. Dan ketika Bobby Charlton tersadar, di depannya sudah tergeletak puing-puing pesawat yang terbakar, serta korban yang bergeletakan, dan orang-orang yang sedang melakukan evakuasi. Bobby pun berjalan mendekati pesawat itu, dan dia pun bertemu dengan Harry Gregg, yang sedang mengevakuasi balita dan ibu hamil, serta Matt Busby. Sedikit info tentang Harry Gregg. Dia adalah kiper United, dan ia salah satu pemain yang selamat dari tragedi itu. Oke, lanjut. Sementara itu, di Inggris,
berita kecelakaan pun sudah menyebar baik di media televisi maupun koran. Di kantor Manchester United, Alma dan Jimmy sedang berusaha mencari info sedetail mungkin mengenai kecelakaan itu. Lalu pihak FA pun menghubungi Coach Jimmy dan mengatakan turut berbela sungkawa serta siap menunda pertandingan menghadapi Wolves. Lalu Coach Jimmy pun berangkat ke Jerman untuk melihat para rombongan United. Adegan pun berpindah di mana Bobby menangis histeris dan harus diberi obat bius agar tenang. Bobby pun tersadar, dan saat ia sadar, ada orang di sebelah ranjang yang sedang membaca koran, dan di halaman depan terlihat berita kecelakaan pesawat United. Bobby pun bertanya siapa saja yang meninggal. Dan yang meninggal adalah David Pegg, Matt John, Roger Bryan, Geoffrey Ben, Liam Whelan, Tommy Taylor, Eddie Coleman. Coach Jimmy pun telah sampai di rumah sakit dan mengunjungi beberapa rombongan yang selamat, termasuk Matt Busby, Duncan Edward, dan Bobby Charlton. Dan ketika Coach Jimmy menemui Duncan Edward, Duncan menanyakan kapan kick-off melawan Wolves. Saat Coach Jimmy menemui Matt Busby pun mengatakan kalau ini salah dia, karena dia memaksa untuk take off untuk mengajar laga melawan Wolves. Dan ketika Coach Jimmy menemui Bobby Charlton, Coach Jimmy berusaha menenangkan Bobby. Setelah selesai menemui mereka, Coach Jimmy yang terlihat tegar akhirnya tak kuasa menahan rasa sedihnya dan menangis sejadi-jadinya. Lalu Harry Gregg menemui Bobby dan mengatakan kalau dia dan Coach Jimmy akan kembali ke Inggris bersama korban yang meninggal. Para korban jiwa pun telah sampai di Inggris dan banyak orang yang memberi penghormatan terakhir untuk mereka. Setelah sampai di Manchester, keluarga korban pun berdatangan untuk melihat korban. Lalu adegan pun berpindah di mana Bobby yang sudah diperbolehkan untuk pulang sedang menemui Duncan Edward. Lalu Jimmy pun datang untuk menjemput Bobby. Tapi karena Bobby masih trauma, mereka pun pulang menggunakan transportasi laut. Bobby pun sampai di Inggris dan ibunya sedang menunggunya. Sementara itu, Duncan Edward yang telah menjalani perawatan selama 2 minggu dinyatakan meninggal. Mendengar kabar ini, Bobby pun makin terpukul dan memutuskan untuk membuang semua benda yang berkaitan dengan sepak bola. Sementara Alma pun sedang mengumpulkan surat duka cita dan donasi. Sementara Coach Jimmy pun sedang melakukan rapat darurat di mana Manchester United akan dibekukan karena United tidak punya pemain yang cukup untuk bermain melawan Sheffield Wednesday. Selain itu, manajemen pun mengalami krisis keuangan. Tapi di sini Coach Jimmy bersikeras untuk mempertahankan Manchester United serta meminta waktu sampai 1 minggu untuk mengumpulkan pemain. Lalu Coach Jimmy pun menemui Bobby dan meminta Bobby untuk bermain kembali. Namun Bobby yang masih trauma menolaknya. Coach Jimmy pun menghubungi beberapa koleganya untuk menanyakan apakah ada pemain yang bisa dipinjam. Lalu beberapa klub top seperti Manchester City, Liverpool, Real Madrid, dan Nottingham Forest pun meminjamkan beberapa pemainnya. Selain itu, Coach Jimmy pun menyeleksi beberapa warga sekitar. Setelah selesai menyeleksi, Coach Jimmy pun segera melakukan tanda tangan kontrak dengan pemain yang lulus seleksi. Lalu adegan pun berganti ke Bobby, di mana Bobby sedang bermain bola dengan anak kecil di kompleknya. Lalu kejadian itu pun menjadi berita hangat di koran lokal. Pertandingan melawan Sheffield Wednesday akan digelar beberapa jam lagi. Dan Bobby meminta kepada pamannya untuk diantar ke Manchester. Sesampai di Old Trafford,
Bobby pun langsung disambut oleh Coach Jimmy. Lalu Bobby pun meminta izin untuk menemui para pemain di locker room. Harry Gregg pun menyapa Bobby dan bertanya. Sementara itu, Matt Busby pun sedang mendengarkan laga melalui radio di rumah sakit. Dan hasil pertandingan pun dimenangkan oleh Manchester United dengan skor 3-0. Lalu Bobby pun mengatakan kalau dia akan ikut latihan lagi dan siap untuk bermain kembali. Di luar dugaan semua orang, Manchester United pun berhasil lolos ke final Piala FA. Dan di final nanti Manchester United akan bertemu dengan Bolton. Pertandingan final Piala FA pun akan digelar dan Matt Busby yang telah sembuh pun kembali mengunjungi locker room pemain untuk memberi motivasi. Kalian semua telah melihat lambang yang berbeda di jersey kalian. Sebuah lambang yang memiliki arti kebangkitan. Lalu setelah itu Coach Jimmy pun memberi kata-kata, kalian semua telah sampai di final. Hargai kesempatan ini. Karena kalian tidak tahu kapan kesempatan ini akan datang kembali. Perjuangan kita selama ini merupakan sebuah keajaiban. Dan sampai di sini kita sudah menang. Apapun yang terjadi, kalian telah membuat aku dan semua orang bangga terhadap diri kalian semua. Dan hasil pertandingan pun dimenangkan oleh Bolton dengan skor 2-0. Sir Matt Busby dan Coach Jimmy berada di Manchester United sampai tahun 1971 dan berhasil memenangkan 5 piala Liga, 2 piala FA, dan 1 piala Eropa. Coach Jimmy sendiri meninggal pada tahun 1989 dan Sir Matt Busby meninggal pada tahun 1994. Dan tamat. Ending yang mengharukan. Secara keseluruhan alur ceritanya sangat mengharukan dan pesan yang bisa diambil dari film ini adalah teruslah berusaha untuk meraih kesuksesan walaupun ada suatu kejadian pada kehidupan Anda yang menyebabkan trauma yang sangat mendalam. Dan apapun yang akan terjadi dalam hidup ini, jangan pernah dijadikan sebuah beban. Selalu berserah dirilah padanya dan yakin bahwa Tuhan telah merencanakan sesuatu yang terbaik untuk kita. Bersyukurlah jika dalam mengarungi kehidupan ini mendapatkan cobaan dan masalah. Karena ketika kita mendapat cobaan dan masalah itu, kita akan selalu teringat dengan Tuhan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.